Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, kemarin Komnas HAM sudah mengumumkan hasil penyelidikannya terhadap insiden peristiwa Karawang. Komnas HAM menyebutnya begitu. Ada 7 halaman. Saya sudah ngeprint. Ini yang disampaikan kepada publik lewat teman-teman media di kantor Komnas HAM di Latur Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Bagaimana saudara? Apakah temuan Komnas HAM ini memuaskan publik? Tentu saja ada pro kontra, itu normal, ya kan? Tidak semua biasa, tidak semua satu hal itu diterima semua pihak, tidak ada yang menolak, tidak. Itu nggak bisa gitulah, ya kan? Pasti ada sesuatu yang pro kontra, normal banget. Tapi berbicara tentang tugas-tugas Komnas HAM, banyak kalau kita baca di grup-grup WA sebelum tanggal 8 ya, tanggal 8 kan, 8 Februari kan WA kan mensyaratkan semuanya kita menyerahkan data-data seperti yang di Facebook. Nggak tahu deh apakah setelah tanggal 8 kita, Anda, saya, dan yang lainnya tetap punya akun WhatsApp atau tidak, nggak tahu dah. Tapi yang kita baca tadi bahwa ini mengakibatkan banyak pihak yang kecewa. Publik tentu saja kecewa. Temuan-temuannya ada yang menyebut banci, setengah hati, ya kan, tidak sungguh-sungguh. Ada yang menyebut lagi Komnas HAM mencoba bermain aman. Ada yang menyebut lagi Komnas HAM ingin tampil dengan mengatakan terjadi pelanggaran HAM, tapi pada saat yang sama ingin tetap menjaga hubungan baik dengan kepolisian sehingga tidak menyebut pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Ya sah-sah sajalah, orang punya pendapat macam-macam. Kalau saya termasuk orang yang kecewa juga dengan kewenangan yang begitu besar, ya kan? Sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang, didanai oleh APBN, punya kewenangan untuk memanggil berbagai pihak untuk membuat terang masalah ini. Ternyata rekomendasi atau hasil yang disampaikan Komnas HAM jauh-jauh dari harapan, ya kan? Misalnya Komnas HAM terkesan sekali kurang kritis menelan apa saja penjelasan yang diterima dari pihak kepolisian. Ya, ada beberapa misalnya gini nih, saya bacakan. Terdapat sejumlah petugas yang telah berada di rest area kilometer 50 sejak pukul 20. Petugas untuk vaksin COVID. Apa iya gitu kan? Karena menurut yang saya temui di lapangan di kilometer 50 2 hari setelah peristiwa dan dikuatkan oleh temuan majalah berita mingguan Tempo, memang sudah ada di situ sejak sore, bukan pukul 20, sejak sebelum maghrib. Bahkan Tempo menuliskan ada petugas berseragam mengatakan tunggu aja, nanti ada kejutan. Jadi sudah disiapkan begitu rupa, tapi Komnas HAM sepertinya hanya menelan bulat-bulat tanpa mengkritisi, ya, tanpa mengkritisi. Kemudian ada lagi yang paling membuat kita bertanya-tanya adalah tentang misalnya disebutkan ada ketika Komnas HAM memintai keterangan polisi termasuk mereka yang terlibat di peristiwa itu, memang ternyata Diskrimum Kriminal Umum itu memang menugaskan sejumlah petugasnya untuk membuntuti surveillance rombongan Habib Rizik Muhammad Syihab, Habib Rizik Syihab HRS. Nanti saya sedikit singgung soal HRS ini ya. Itu juga Komnas HAM misalnya tidak bertanya atau tidak mengkritisi apa alasan kalian memerintahkan aparat kepolisian untuk membuntuti Habib sejak dari Sentul. Kejahatan apa yang membuat orang ini, Habib Rizik Syihab ini, perlu dan harus dibuntuti? Ya kan kita tahu pelanggaran yang dimaksud yang dikenakan pada Habib Rizik Syihab adalah pelanggaran protokol kesehatan. Dan untuk itu pemerintah DKI sudah menjatuhkan denda. Dan untuk itu dia dipanggil untuk diperiksa.
Dan untuk itu dia bukan buronan, kan gitu kan? Kenapa mesti dibuntuti sampai rombongan serius begitu? Emangnya orang ini mau ngapain? Emangnya Habib Rizik dari Sentul menuju Kerawang mau mengumpulkan massa untuk memberontak? Kan enggak. Kan enggak. Mengumpulkan massa untuk menggerakkan menyerbu istana? Kan enggak. Atau bahkan barangkali di Kerawang nanti Habib Rizik dan pengikutnya akan mendeklarasikan negara sendiri? Kan enggak. Enggak. Jadi sampai di sini saja Komnas HAM tidak cukup kritis mempertanyakan apa alasannya. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti tentang hukum pidana, perdata segala macam, nggak ngerti lah. Tapi perlakuan surveillance terhadap Habib Rizik dan rombongannya itu juga kan harus dikritisi. Harus dikritisi. Orang dia bukan penjahat kok. Dia bukan koruptor. Dia bukan pemimpin separatisme dan sebagainya. Gitu saudara ya. Kemudian lagi yang mengganggu juga adalah di situ dikatakan bahwa Komnas HAM melakukan uji laboratorium forensik. Dilakukan dengan uji laboratorium forensik Polri atas permintaan tim dalam skema kerjasama dan tim dengan pendampingan oleh ahli dari Pindad dan pengawasan langsung di lokasi selama proses oleh masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Jadi kalau menurut penjelasan Komnas HAM ini, uji laboratorium forensik ini dilakukan di laboratorium forensiknya Polri, didampingi ahli-ahli dari Pindad dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Tidak disebutkan siapa nama masyarakat sipil itu, apa nama lembaganya, kalau orang itu mewakili lembaga, tidak disebutkan. Jadi sayang sekali untuk pekerjaan yang 1 bulan lebih dengan kewenangan yang begitu besar, Komnas HAM melahirkan hal-hal yang jauh dari seharusnya, yang jauh dari harapan publik. Dan yang mengganggu sekali buat saya, itu disebutkan begini. Beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Bayangkan saudara, kita tahu begitu jenazah korban diterima di Petamburan, itu beberapa jam kemudian beredar fotonya dahsyat luar biasa, penyiksaan-penyiksaannya, tembakan-tembakan di arah dada, kiri, jantung. Ada beberapa yang ditembak dari jarak dekat, yang itu dibuktikan dengan masih adanya residu di sekitar luka, warna gelap, hitam, yang disebut karena residu peluru. Ini kan mesti dikritisi sebetulnya. Kalau versi polisi mereka dibunuh di dalam mobil karena melakukan perlawanan, ini kan lucu juga. Lucu. Mana mungkin? Ini ada 6 orang, 2 mati, 4 dipindahkan di mobil, hanya dikawal oleh 2 polisi. Aduh. Dan kalau itu terjadi perebutan senjata, kok bisa pas terus semuanya di dada belah kiri gitu loh. Lalu yang Komnas HAM mengatakan lagi bahwa itu bukan tindak kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran dan lainnya. Padahal foto-foto menyebutkan ada tembakan di mata, ada lebam di kepala, ada luka bakar di kemaluan, bengkak dan sebagainya. Komnas HAM tidak menyebut ada penyiksaan sama sekali, tidak menyebut. Justru mengatakan itu konsekuensi dari kondisi tubuh jenazah karena konsekuensi dari waktu. Jadi mungkin karena sudah berhari-hari begitu ya, jadi kondisi seperti itu. Ini kan sumir sekali, saudara. Mayat yang dimandikan di Petamburan itu disaksikan banyak pihak, termasuk oleh sebagian ulama yang kita kenal lurus, istiqomah. Mereka membuat kesaksian. Itu bekas-bekas siksaan. Oke lah, kalau mengelupas dianggap sebagai akibat proses waktu. Apa iya?
Apa bukan benar-benar karena luka bakar di bagian punggung, di bagian pantat, di bagian apa namanya, di bagian kemaluan, bengkak, ya kan? Dan foto-foto sekarang videonya juga beredar 1-2 hari ini bagaimana sebagian dari mereka kukunya dicabut, kuku-kukunya dicabut, mengerikan sekali. Secara akal orang dipukuli, dicabut kukunya, ditendang kemaluannya, dipukul dengan benda keras itu waktu masih hidup, saudara. Kalau udah mati ngapain, kurang kerjaan, ya kan? Jadi tidak bisa tidak, ini ada penyiksaan yang sangat luar biasa di luar batas-batas perikemanusiaan, dan itu layak disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi Komnas HAM tidak kita temukan menyebut bahwa petugas kepolisian telah melakukan pelanggaran berat. Tidak disebutkan begitu. Saudara sekalian, ada beberapa keanehan lagi, misalnya ya bahwa pihak Polda Metro melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap Muhammad Rizik Syihab, nah ya, MRS. Ini akhirnya saya bicara ini juga ya. Saudara, di 7 halaman laporan Komnas HAM ini, Anam dan kawan-kawan, Hairul Anam dan kawan-kawan menyebutnya Muhammad Rizik Syihab, MRS. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah, namanya memang Muhammad Rizik Syihab. Tapi saudara, orang semua tahu Muhammad Rizik Syihab lebih dikenal dengan Habib Rizik Syihab yang disingkat HRS. Nah, jangan lupa HRS. Sebagian penyebutnya malah menambah IB, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, pertanyaannya, ini iseng-iseng berhadiah aja, pertanyaan yang nggak serius-serius amat, ya kan? Dari saya, ada khususnya dari Edi Mulyadi nih, wartawan FNN. Kenapa Anam dan kawan-kawan memilih menggunakan kata MRS? Muhammad Rizik Syihab sampai 7 halaman berakhir tidak ada Habib Rizik Syihab, MRS. Kenapa? Kenapa diksi yang digunakan MRS? Dan kalau kita telusuri jejak digital bahwa frase MRS ini muncul pertama kali dari pihak kepolisian. Polisi memang mengganti frase HRS menjadi MRS, dan selanjutnya setiap penjelasan dari kepolisian disebutnya MRS, MRS, MRS. Dan ternyata Komnas HAM setuju menyebutnya juga MRS. Jadi saya nggak ngerti apa pertimbangannya, tapi bahwa Rizik Syihab, orang nyebut begitu, kelompok-kelompok tertentu, itu memang Habib. Memang Habib. Seorang Habib. Dia bukan Raden. Gelar dia bukan Andi, sehingga disingkat ARS atau RRS. Gelar dia bukan Tubagus, sehingga disingkat TBRS. Bukan. Atau Tuan Guru. Seperti ulama-ulama dari NTB, sehingga disebut TGRS. Enggak, memang dia Habib. Memang Habib. Kalau tiba-tiba saya menyebut Raden Rizik Syihab, aneh. Emang ada-ada. Jadi pilihan diksi yang digunakan Komnas HAM untuk menyebut MRS itu juga menurut saya sesuatu banget. Karena dalam teori komunikasi massa, psikologi massa, orang sudah mengenal dengan HRS. Apalagi kalau mau ditambah IB, itu ada penghormatan, ada rasa takzim. Penghormatan, takzim kepada ulama, khususnya lagi kepada keturunan Rasulullah SAW. Takzim, hormat, rasa hormat yang mendalam. Dan Komnas HAM setuju untuk apa? Untuk mendegradasi rasa takzim publik dengan sepakat dengan polisi mengganti HRS menjadi MRS. Ini saja kalau kita mau agak berhenti di sini, saudara, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi walaupun iseng-iseng berhadiah, tapi juga cukup menggelitik. Apakah ini murni keinginan dari tim penyelidik sehingga mengganti HRS menjadi MRS, atau titipan dari siapa? You know who. Dari you know who, orang-orang yang memang ingin mendegradasi rasa takzim umat kepada Habib.
Saudara sekalian, ini banyak sekali ya. Kemudian juga ada lagi diakui dalam temuannya itu, bayangkan di sini disebutkan di poin kedua ya, dari substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Poin kedua, bahwa didapatkan fakta juga telah terjadi pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian oleh polisi sejak dari kawasan Markas Syariah Megamendung. Jadi bayangkan, kalau menurut versi ini, tim yang menguntit HRS dan rombongan itu ada dari kepolisian dan bukan dari kepolisian. Dan 2 mobil disebutkan, mobilnya mobil Xenia, nomor ini, dan nomor ini disebutkan. Ini siapa mobil itu? Masa sih Komnas HAM tidak bisa membongkar siapa mobil, orang-orang dalam mobil itu siapa, atas perintah siapa? Masa preman? Preman-preman orang yang aduh, nggak ada kerjaan gitu loh. Nggak mungkin. Pasti ada institusi negara yang entah siapa yang terjun di situ juga. Tapi Komnas HAM menyebutkan bukan dari institusi kepolisian dan percaya. Kemudian tidak mencoba mengeksploitasi lebih panjang, lebih lebar, lebih dalam. Maksud saya aneh, Komnas HAM ini aneh ya. Kemudian satu lagi, ini ada disebutkan, ada nih mobilnya yang tidak diketahuinya milik siapa penumpangnya, adalah Avanza warna hitam dengan nomor polisi B1739PWQ dan mobil Avanza Silver dengan nomor polisi B1278KJD. Tidak ketahui siapa pemilik mobilnya, siapa penumpangnya. Namun menurut Komnas HAM, berdasarkan penjelasan dari kepolisian, bukan petugas kepolisian. Siapa? Masa nggak bisa dibongkar? Dan yang paling lucu sekali, saya kira Risma Mensos pun bisa kalah lucu dibanding yang ini nih. Ada mobil Land Cruiser dengan nomor polisi belum teridentifikasi sampai laporan disusun. Mobil Land Cruiser ini belum teridentifikasi walaupun diakui mobil polisi juga. Bahkan diakui mobil ini ikut melakukan pembuntutan sejak dari Sentul. Bos, yang membuntut itu mobil-mobil biasa. Temuan Tempo mengatakan bahwa mobil Land Cruiser itu baru datang malam setelah peristiwa di kilometer 350 rest area itu. Kemudian orang itu turun memberikan instruksi ini itu kemudian pergi. Masa nggak tahu siapa penumpangnya, apa pangkatnya, apa jabatannya, dan yang paling penting nomor polisinya pun tidak diketahui. Aduh, Anam, Khairul Anam dan kawan-kawan, ampun. Kenapa Anda bisa bekerja sampai, saya mau bilang serampangan, nggak enak. Kalau lihat apa yang Anda kerjakan, memeriksa sekian ratus ribu gambar, sekian ratus voice note dan sebagainya. Tapi untuk menyebut nomor polisi mobil Land Cruiser yang pasti tidak dimiliki oleh seorang berpangkat Bribka, Ibda itu, tentu tidak. Dan kenapa Anam percaya saja bahwa mobil Land Cruiser pun ikut membuntuti sejak? Enggak. Jadi temuan-temuan ini sungguh benar-benar sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali kalau sampai seperti ini. Ya. Dan Komnas HAM cuma menyebut ada pelanggaran HAM terhadap pembunuhan 4 laskar. Yang 2 lagi mati dalam baku tembak. Ada residu dan proyektil dan sebagainya. Tidak dijelaskan. Walaupun dari awal Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan bahwa laskarnya sama sekali tidak dilengkapi senjata api. Saudara sekalian, itulah kerja Komnas HAM. Kalau Anda puas, ya itu hak Anda juga. Kalau Anda tidak puas, ya itu hak Anda juga. Tapi sebagai rakyat yang membiayai Komnas HAM dengan uang pajak rakyat, kita benar-benar dibuat kecewa. Benar-benar dibuat kecewa. Rasa-rasa Komnas HAM ini rasa-rasa Kompolnas ini, Komisi Kepolisian Nasional. Rasa-rasa seperti itu. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh Khairul Anam dan kawan-kawan ketika melakukan penyelidikan dan penyusunan laporan. Saya tidak tahu apakah ada tekanan, intimidasi, ancaman seperti yang disampaikan pada awal
rilis sebelumnya bahwa mereka mendapat ancaman, termasuk ancaman personal, termasuk doxing dan sebagainya. Tapi ini benar-benar mengecewakan. Jadi kalau ada publik yang mendesak dibentuk tim pencari fakta independen, saya kira itu memang seharusnya kita harus hentikan, kita harus selamatkan polisi kita, institusi kita ini. Kita sayangi Polri kita dari tangan-tangan orang jahat yang menjadikan institusi ini untuk kepentingan ambisi kekuasaannya, untuk memenuhi perintah tuan-tuannya. Siapa mereka? Hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang jahat ini yang tahu. Ya, saya selamatkan. Dan saya dengar Pak Amin Rais, Bang Abdullah Hewa Hemwa, dan beberapa tokoh lain, ada beberapa lah ya gitu ya, itu sudah membentuk tim pencari fakta independen. Kita tunggu bagaimana hasilnya dan benar-benar ingin mendengar kebenaran yang sejati. Oke saudara, sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.